Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara daring dalam acara kesayangan kita, yaitu Tunas Bangsa Mengaji. Program ini spesial dipersembahkan oleh SMP IPBS Tunas Bangsa bagi ayah dan bunda dan juga pemirsa YouTube. Silahkan ayah dan bunda setia melihat channel kami di YouTube Sekolah Tunas Bangsa. Insya Allah pada episode-episode kali ini dan seterusnya akan memberikan ilmu pengetahuan. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang fikih bersama beliau Ustadz Gus At-Tabiq Hasan Ma'ruf LCMA. Insya Allah pada kali ini kita sudah menginjak ke bab wudhu ya. Kemarin kita sudah diskusi, kita sudah belajar bersama materi tentang pengetahuan umum tentang fikih dan juga usul fikih. Itu ada bedanya. Fikih itu terkait produk ya, usul fikih produksinya. Oke. Kemarin seperti itu. Nah, ayah dan bunda, terima kasih sudah online, sudah melihat YouTube sekolah kami. Baik, sebelum kita mulai kajian oleh beliau, kita awali dulu niat thalabul ilmi pada kesempatan kali ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Liridwa'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pemirsa dan ayah bunda di rumah, kita sudah kedatangan ya beliau Gus At-Tabiq. Assalamualaikum Gus. Kaifa haluk? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tanpa panjang lebar ayah dan bunda ya, sepertinya sudah tidak sabar lagi kita belajar untuk mengetahui seluk-beluk produk ya dari usul fikih berupa fikih. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, amma ba'dah. Yang saya hormati para asatid wal asatidah dari SMP IT Tunas Bangsa, yang saya muliakan semuanya. Wabil khusus sahabat saya di depan ini Ustadz Miswono. Jadi terima kasih atas waktunya Ustadz Miswono ini. Natakallam bil lughah al-arabiyyah wa la Indonesia kita. Ini kita berbicara bahasa Arab itu bukan sebuah hal yang negatif sebenarnya ya, karena membunyikan bahasa Al-Quran. Yang menjadi masalah terkadang bahasa asing itu dianggap bahasa yang tidak menghargai bahasa pribumi kan. Padahal niatnya itu kan untuk membumikan bahasa Al-Quran. Karena bagaimanapun setidak sukanya kita kepada orang Arab, ya kita harus sadar dan mengakui bahwa Al-Quran turun dari salah satu suku di Arab, yaitu suku Quraisy. Bahasa Al-Quran itu berasal dari suku Quraisy ya. Nah sebenarnya ini spesifikasi saya yaitu tafsir wa ulumul Quran ya. Tapi mau tidak mau ya, saya harus berdiskusi, belajar bersama-sama dengan semua dengan tema fikih dan usulul fikih ya. Karena insya Allah ini juga saya sendiri masih belajar dalam hal ini, karena untuk satu disiplin ilmu, baik itu fikih, usul fikih, untuk sampai terhadap
inti dari semuanya itu tidak cukup menghabiskan 60 tahun ya. Masya Allah. Karena luar biasa sekali ini kan. Meskipun setiap hari butuh waktu, makanya perlu kesabaran, perlu ada apa? Juhdul amal, ada mengerahkan segala upaya kita, ya, terutama akal, jasmani, tidak ngantuk sebenarnya. Jadi untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Semoga yang saya sampaikan benar-benar niat lillahi ta'ala. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-ustadz al-an al-yawm nahnu nata'allam an al-mawdu' bil-mawdu' al-wudu' ya. Seperti yang dikatakan Ustadz tadi, kita hari ini belajar tentang al-wudu'. Al-wudu', ya. Al-wudu'. Maknanya adalah al-wudu'u lughatan. Ini dalam kaidah pesantren itu ada pembacaan utawi iku kan Ustaz. Yang saya kira bukan hal yang negatif juga, karena cara untuk memahami bahasa Arab dengan metode yang unik ya. Al-wudu'u utawi wudu lughatan, dalam bahasa ini. Wudu secara bahasa itu ma'khudatun minal wadha'ah, diambil dari kata al-wadha'atu. Al-wudu'u al-wadha'ah wa hiya al-husnu wal bahjah, kebaikan dan kemuliaan. Al-wudu' ma'khudatun minal wadha'ah. Wudu diambil dari kata wadha'ah yang bermakna al-husnu atau al-hasanu wal bahjah, kebaikan dan kemuliaan. Itu secara bahasa. Jadi wudu itu berarti baik, mulia. Ya. Wa syar'an, dalam pengertian istilah, wudu itu ismun lil fi'li alladhi huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in muayyanatin ma'an niyyah. Wudu secara istilah itu kata benda yang menunjukkan kata kerja. Ya. Kata benda yang menunjukkan kata kerja. Ini ada kontaminasi perspektif bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Karena al-wudu dalam bahasa Arab kata benda, tapi dalam bahasa Indonesia menunjukkan kata kerja, wudu. Ismun lil fi'li alladhi huwa isti'malul ma, yang mana itu penggunaan air fi a'dha'in muayyanatin, dalam anggota-anggota tubuh tertentu, ma'an niyati, beserta niat. Menggunakan air dalam pengertian untuk membasahi, membasuh, mengusap anggota tubuh tertentu, ma'an niyati, bersamaan dengan niat. Berarti tidak semua anggota badannya. Tidak semua. Tidak. Seperti pertemuan kemarin, ya kan? Ketika tayamum untuk junub, ya kan? Tidak semua. Tidak semua. Ya. Nah, wal wudu dan wudu sendiri ismun lil ma'i alladhi yutawaddau bihi. Ini ada wudu, ada wadu. Wadu'u, al-wudu'u pakai dhammah, dan wal wadu'u dengan fathah. Nah, kalau untuk fathah gimana? Ini kurang dikenal dalam budaya kita ya. Kadang kalau kita kan wudu saja pakai dhammah. Kalau wadu pulang. Sebenarnya ada wadu itu. Wadu yaitu ismun lil ma'i alladhi yutawaddau bihi. Isim kata benda untuk air yang digunakan berwudu. Untuk airnya. Untuk airnya. Airnya itu air wudu. Kalau kita sama air wudu itu. Padahal air al-wadu sebenarnya. Nama bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya. Tapi nggak populer dan nggak biasa digunakan. Wadu itu wadu, nggak jelas, malah kadang bias, ini untuk apa? Ini air wudu ini. Ya. Nah, itu adalah secara pengertian bahasa dan istilah. Nah, kita masuk furudul wudu'i. Dalam bahasa pesantren sering digunakan utawi piro-piro fardune wudu. Dalam bahasa translate itu ada beberapa wajib atau fardunya wudu. Kenapa nggak menggunakan wajibul wudu'i, ya kan? Tapi furudul wudu'i, ya kan? Nah, fardu itu kan ada hukum taklifi, hukum seperti yang saya katakan kemarin kan? Al wajibu, al mandubatu, ya kan? Al ibahatu. Dalam pemaknaan sama, sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang berwudu. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah. Ya. Wa furudul wudu'i, lan utawi piro-piro fardune wudu. Ada yang dan fardunya wudu itu iku sitatun ono 6. Ada 6 fardunya wudu. Ada 6 fardunya wudu. Wahia, dan yang 6 itu dari fardu wudu adalah pertama, ya, saya relevankan antara kitab
kontemporer, kitab modern, dan kitab kuno. Ya. Sama secara tata urutan. Yang pertama tidak beda adalah an-niyatu. Suci iku niat. Niat. Harus niat. Sama di sini di Fathul Qorib atau Takrib sama. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Kalau di sini sittatu asya'. Yang pertama an-niyatu niat. Yang kedua wa ghaslul wajhi, membasuh muka. Membasuh loh ya ini ya. Bukan mengusap, membasuh. Berbeda mengusap dengan membasuh. Mengusap muka, itu tanpa air pun bisa ya kan. Membasuh harus dengan air. Satu-satunya membasuh itu air dalam pengertian bahasa kita. Membasuh dengan kapur yang enggak membasuh itu kan. Membasuh pasti dengan air. Wa ghaslul wajhi, membasuh muka. Wa ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, beserta dengan kedua siku. Sampai siku dalam pengertian memudahkan sampai siku. Wa mashu ba'dir ra'si, ini baru mengusap. Mengusap tadi membasuh wajah dan telapak tangan tangan kedua tangan sampai siku. Kalau kepala. Dalam pengertian mazhab Syafi'i rambut itu mengusap. Ya, mengusap rambut ada di kepala ya. Yang diusap itu kepalanya atau rambutnya kan gitu kan. Nah, ya otomatis itu orang yang nggak punya rambut ya itu yang pengertiannya itu. Karena umumnya orang tumbuh rambutnya. Kalau gundul gitu. Kalau makanya dalam pengertian ini kan yang digunakan rambut. Rambut apa? Rambut roksi itu rambut kepala. Ya kan? Orang gundul ya tetap ikut madhabnya, tetap harus diusap. Wah saya nggak punya rambut ya nggak mengusap kepala. Enggak, ini wajib karena berarti kalau tidak ada pertanda dia mengusap sesuatu di kepala bagian yang ada rambutnya, maka wudunya tidak sah meskipun gundul. Nah, wa ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta atau sampai minimal kedua mata kaki penuh, bukan setengah mata kaki ya, atau ujung atau awal mata kaki dari bawah, tapi penuh mata kaki. Nah, kedua kaki otomatis jari-jari kaki, sela jari-jari kaki yang di dalam kuku yang bisa dijangkau, kuku kaki itu juga harus dibasuh, terkena air. Alangkah baiknya wudu ketika dalam membasuh kaki itu diusap di jari tengah-tengah jari itu ya. Iya. Apa namanya bahasa Indonesianya itu? Tengah-tengah jari. Sela-sela jari. Oh, sela-sela jari. Ya. Sampai terkena air juga. Ya. Atau kalau kita yakin airnya deras bisa meratakan basahan ya, kita gunakan itu. Nah. Yang keenam, wat tartibu, lan urut-urut. Tertib, nggak boleh kaki dulu kepala. Niatnya carry nggak bisa. Itu sudah paten dari Allah gitu ya. Dari sudah paten dari Allah. Aturan ini sudah paten, semua ulama sudah sepakat ini. Niat membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sampai siku, mengusap rambut yang di kepala ini, masuk kepala, otomatis ada rambutnya. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan tertib nomor 6, nggak bisa diotak-atik lagi. Urut gitu ya. Wah saya susah kalau niat dulu ya, tangan dulu nggak bisa itu, nggak ada toleransi di sini. Ini tidak tertib, tidak dilakukan, tidak sah. Lalu kemudian ditanya, dasarnya apa? Saya kok bisa ngomong? Wal aslu fi masyru'iyyatil wudu. Dalil daripada kewajiban disyariatkannya wudu adalah, dan rukun tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada satu ayat yang sebenarnya menjelaskan tentang wudu dan tayamum ini, juz 6 kan surat Al-Maidah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat,
Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, basuh ya. Wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu, usaplah biruusikum, usaplah ini apa? Rambut, Kepala ya. yang ada rambut umumnya orang ya, saya itu umumnya orang ya. Kalau ya. Okay. Biruusikum wa arjulakum, dan basuhlah. Nah, jadi ngatofnya wa arjulakum kembali kepada fa'aksidu, bukan wamsahu. Tidak diusap gitu. Karena yang paling secara struktur kalimat yang paling dekat dengan ini kan diusap. Tapi kembalinya ini ulama jumhur sepakat dibasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'baini, hingga kedua mata kaki. Nah, ini sudah dasar jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa memahami ini secara pasti adalah orang yang belajar bahasa Arab dengan bahasa suku Quraisy. Wa arjulakum itu juga harus paham ya, wanya yang mana gitu. Karena apa? Orang mesti ketika ini bertanya, orang sekarang maksud saya. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari ayat ini. Membasuh kepala itu batasnya mana? Yang dianggap kepala itu apakah seluruh ini atau yang tumbuh rambut? Atau mata dianggap kepala? Mata ini sudah masuk wajah atau kepala? Ada pertanyaan seperti itu. Iya, apakah mata kan bertempat di wajah? Kalau membasuh wajah dan harus terkena semua, apakah mata itu harus dibuka ketika wudhu? Dibasahi. Nah, mulut, hidung juga termasuk di bagian kepala atau wajah. Ini kan jelas beda antara ar-ra'su dan al-wajhu, dibedakan. Dua-duanya juga berbeda cara penyuciannya. Yang satu diusap kepala, yang satu dibasuh. Nah, ulama sepakat yang namanya wajah itu tidak artinya kedua mata bertempat di wajah, tapi itu sudah merupakan anggota badan tersendiri. Mustaqillatun minal wajhi, sudah berbeda dari wajah. Mulut juga ya? Mulut beda, hidung pun beda. Hidung beda. Makanya hidung dan mulut menjadi sunnah dalam wudhu. Nanti itu kita bahas nanti, wajib ya. Wajib dulu. Yang wajib wajah. Alis wajah, itu kan anggota, itu enggak. Masa disamakan dengan mata, nggak mungkin ya. Alis enggak wajib ya. Mau nggak mau namanya alis tidak menyebabkan kesusahan orang membasuh alis. Satu. Yang susah itu mata. Basuh mata. Nah, termasuk telinga, ikutnya mana? Enggak ikut kepala, enggak ikut wajah. Maka dia menjadi sunnah mustaqillatun minal wajhi war-ra'si. Berdiri sendiri daripada wajah dan kepala. Leher tidak disebutkan. Nah, ini harus ada pemahaman dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga abad ke-4 Hijriah atau terakhir dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam As-Suyuti disebutkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari sebagai Al-Mujtahid Al-Mutlaq Al-Akhir, mujtahid mutlak terakhir yang mampu memahami bahasa Arab sesuai dengan bahasa suku Quraisy. Adapun ulama setelahnya adalah ulama yang mempunyai kapasitas tapi tidak mujtahid mutlak. Karena apa? Karena beliau masih menginduk terhadap ulama sebelumnya. Contoh Imam Jalaluddin As-Suyuti di abad ke-10 Hijriah dianggap imam madhab Imam Syafi'i karena beliau masih menginduk terhadap hasil ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i. Meskipun secara kapasitas bisa luar biasa, tapi sisi ketawaduan seorang hamba yang dekat dengan Allah, sisi merasa tidak ada keunggulan, la haula wala quwata illa billah. Kita bisa menghasilkan 1000 kitab, 1000 tulisan, 1000 pemikiran, tapi tetap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan apapun kecuali itu adalah milik Allah. Itulah ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Rendah hati. Rendah hati. Nah, demikian ya untuk dasar dari Al-Qur'an. Kemudian kita lanjut an-niyah. Ini masih fardu ya, masih fardu. An-niyatu, niat sendiri itu. Li'annal wudu'a ibadatun wa binniyati tatamayyazu al-ibadah minal 'adah. Niat itu kenapa menjadi wajib? Karena wudu adalah ibadah. Ya. Dan niat ibadah berbeda dengan niat adat, niat tradisi. Ibadah berbeda dengan adat. Ada kaidah al-'adah al-muhakkamah. Adat yang dijadikan hukum.
Tapi kalau ibadah adalah perintah Allah yang secara eksplisit ada dalam Quran hadis, ya, dan itu berbeda dengan tradisi. Ada kalanya tradisi menjadi ibadah, ya kan? Tapi tidak bisa ibadah menjadi tradisi. Ini sensitif ya. Membedakan tradisi menjadi ibadah adalah tahlil, yasin, ziarah kubur, berjanji setiap malam Jumat. Itu tradisi menjadi ibadah. Tapi kalau ibadah menjadi tradisi salah. Ibadah al-aslu minallah. Aslinya dari Allah. Dan bukan tradisi. Contoh lain. Khitan itu adalah tradisi dari mulai Nabi Ibrahim. Yang menjadi ibadah di syariat Nabi Muhammad SAW. Sa'i, Safa Marwah, tradisi dari Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Itu menjadi tradisi yang menjadi ibadah. Tapi jangan salah, ibadah tidak bisa menjadi tradisi. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ya kita bisa menganggap tahlil kan tradisi menjadi ibadah dengan substansi yang baik. Valentine tradisi bisa menjadi ibadah dengan substansi yang baik. Bagi umat Kristen. Tapi kalau kita memahami sholat 5 waktu adalah tradisi, salah. Itu adalah perintah yang mau tidak mau sudah menjadi ibadah. Maka kemudian karena wudu adalah ibadah dan niat yang membedakan ibadah dengan tradisi. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in minhu ma nawa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bukhari juz 1, Muslim hadis nomor 1907. Maksud dari hadis itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila akhir hadzal hadis ay la tasihhu al-ibadatu wa la yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat wa la yahsilu lil mukallaf ajruha illa idza akhlasa fiha. Tidak sah la tasihhu al-ibadah wala yu'taddu biha, dan tidak dianggap ibadah syar'an secara syariat illa idza nuwiyat, kecuali apabila ibadah itu diniatkan untuk ibadah. Itu jadi fardu ya. Jadi fardu. Ya. Ini para ulama, la tasihhu al-ibadah wala yu'taddu biha syar'an illa idza nuwiyat wala yahsilu lil mukallaf ajruha, dan tidak akan sampai pahala kepada orang mukallaf illa idza akhlasa fiha, kecuali dia sudah benar-benar melepas semuanya. Salat lepas semuanya, saya hanya niat untuk salat. Puasa lepas semuanya, saya hanya niat untuk puasa. Bisa dipahami mungkin kenapa ini menjadi fardu. Ini hadis terakhir. Nah, ta'rifun niyah, pengertian niat. Ini masih niat ini. Panjang. Fardu yang itu saja nggak bisa langsung selesai. Masih fardu ya? Ya, masih fardu ini. Mungkin bisa dihafal tadi. Niat, basuh muka, basuh tangan, ngusap wajah, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Mungkin adik-adik, teman-teman, ataupun bapak ibu wali murid di rumah bisa menghafal. Ketika bapak ibu adik-adik sudah selesai dengan keenam tadi, sah wudunya. Tapi belum dapat sunnahnya. Ya kan? Sah wudunya. Artinya kita terbiasa apa ini? Kumur-kumur, menghirup, membersih apa? Hidung sampai al-istinsyaq itu kan. Kemudian apa? Mengusap telinga. Itu adalah sunnah wudu. Ketika itu tidak dilakukan, sah wudunya. Niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Sampai sikunya harus, jangan menggunakan tangan nggak sampai siku, sama-sama nggak sah ini ya. Mengusap kepala, ya, untuk 3 kali sekali itu masalah sunnah. 3 kali sekali, kanan dulu 3 kali atau kanan kiri itu sunnah. Ya. Nah nanti kita bahas, yang penting ini selesai sekalipun sudah sah secara syariat. Ya. Niat secara pengertiannya, makna lughatan, maknanya secara bahasa adalah al-qasdu. Al-qasdu itu memaksudkan apa ya enaknya? Al-qasdu itu niat ya. Maksud ya. Maksud apa? Menyengaja. Bahasa mudahnya menyengaja. Menyengaja melakukan sesuatu. Bermaksud. Bermaksud gitu aja ya.
Niat secara bahasa bermaksud. Ada maksudnya. Maksud ini kalau pengertiannya al-qasdu nejo. Nejo itu kan bermaksud ya. Wa syara'an dalam istilah syariat, qasdu syai'i makrunan bi fi'lihi atau muqtaronan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengi makrunan atau muqtaronan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Saya niat wudu, ya kayak dengan wingi. Ya, sekarang langsung. Sekarang. Nah, kalau dalam Fathul Qorib jelas dibedakan. Ya. Mana tadi? Niat. Wa haqiqatuha, an-niyatu ini wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi fa in tarakhiya anhu summiya azaman. Kalau ada jeda, saya niat wudu ini, tapi nanti asar. Itu bukan niat itu, tapi azam. Berazam. Iya berazam. Bahasa kita kan azam. Ya, azam. Iya. Azam. Itu namanya bukan niat. Dengan saya niatlah 2 tahun lagi mau haji. Itu belum niat aja sih, baru berazam. Ini ulama. Bedanya ya. azam sama niat gitu ya. Iya, karena jeda. Tidak dibarengi dengan pekerjaan yang membarengi ibadah tersebut. Fa in tarakhiya anhu summiya azaman. Ketika ada jeda waktu meskipun 5 menit, 1 menit itu bukan niat. Makanya niatnya wudu itu ketika membasuh muka dibarengi dengan wudu itu sendiri. Ketika membasuh muka niat gitu ya. Muka niat. Lafat nawaitul wudu alirafil hadasi sunnah. Di depan gitu ya. Mahalluha al-qalbu. Mahallul niat itu adalah hati. Iya. Nah, itu niat. Nah, secara istilah bahasa dan syariat. Iya. Nah, ini mahallun niat. Mahallun niyati al-qalbu wa yusannu at-talaffudu biha bil lisan, dan disunnahkan mengucapkan niat dengan lisan. Disunnahkan mengucapkan niat dengan lisan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Jangan salah ini. Asghar dengan akbar. Iya, asghar itu kecil, akbar itu besar. Nah, kalau mau hadas besar ya jangan dengan wudu. Dengan wudu belum hilang hadas besarnya. Menjadi sunnah mandi besar diawali dengan wudu, ditutup dengan wudu. Nah, bisa. Wa kaifiyatun niyati, carana niat. Wa kaifiyatuha ay yaqula biqalbihi nawaitu fardal wudu'a. Aku niat fardunya wudu. Au nawaitu raf'al hadasi. Aku niat untuk menghilangkan hadas. Au nawaitu istibahatas sholati. Aku niat untuk membolehkan aku mengerjakan sholat. Lafadznya bisa itu. Nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a li raf'il fardon. Biasanya kita gitu kan. Yeah. Umumnya saya diajari dari kecil itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardon lillahi ta'ala. Pokoknya ketika ada guru ngaji yang sudah mengajarkan itu diikuti saja. Yeah. Ini hanya perbedaan bahasa. Yeah. Dan itu sah. Wong melisankan itu sunnah. Sunnah. Panjenengan niat dalam hati bahasa Indonesia pun sudah sah. Lebih baik dengan apa ini? Talaffuz bisa. Waktu niyati, waktunya niat. Kapan? Wa waqtuha inda husli awwali juz'in minal wajhi. Waktunya adalah ketika membasuh awal bagian dari wajah. Yang paling terkena itu mana, ya kan? Umumnya ya, kalau nggak pipi ya, ujung hidung ya, atau kedua mata yang merem itu ya. Nanti. Li'annahu awwalul wudu'i, karena membasuh muka atau wajah adalah awwalul wudu'i, yang pertama dalam wudu. Maka kemudian waktu berniat itu adalah waktunya ketika awal membasuh wajah. Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu kena Allah Ta'ala. Di hati sudah cukup, di lisan sunnah. Sampai di sini mungkin bisa diselangi dengan pertanyaan dari jenengan. Boleh, siap. Iya, ada pertanyaan Ustaz. Dari jenengan atau dari nopo? Dari saya ada, dari sini juga ada. Boleh okay. Ada. Ya, baik. Ini wudu, ya alhamdulillah ini ya ayah dan ini fleksibel saja nggak apa-apa. Fleksibel nggak apa? Oke. Ini ada pertanyaan nih. Ini tadi dari saya dulu ya mungkin ya. Dari saya dulu. Tadi waktu niat kan ketika membasuh ya tadi ya. Membasuh wajah. Nah itu kan kalau sunnahnya itu kan ada berkumur-kumur ya, hidung. Nah itu berarti belum niat ya? Belum. Nah, okay, itu saja dulu. Ya. Belum niat. Belum niat. Waktunya belum masuk. Belum masuk niat. Ya. Okay. Yang pertama ini dari hamba Allah. Bagaimana hukum wudunya orang yang bertato di lengan atau di punggung nih?
Karena lengan dan punggung bukan termasuk anggota badan yang wajib dibasuh saat berwudu. Jadi ada orang bertato, tatonya bukan bagian wudu, misalkan di lengan atas atau di punggung atau dimanapun yang tidak bagian yang untuk wudu, Ustaz. Monggo. Untuk tato ini sebenarnya ada pembahasan sendiri ya. Okay. Tato itu. Ada ulama, alim dan tahu tentang tato. Jadi tato itu sebenarnya apakah menghalangi masuknya air dalam kulit? Saya pernah baca itu tidak menghalangi. Maka kemudian yang diharamkan dari adalah mentato. Mentato itu sudah haram. Ya, kalau dia nggak tahu kemudian sudah tertato, kapan ada waktu, kapan mampu segera hilangkan tatonya. Saya nggak tahu cara menghilangkannya. Ya, mungkin ada dokter, ada ahli, saya nggak tahu. Lalu kemudian dalam keadaan seseorang yang bertato di punggung atau di mana ini lengan, pundak ini, yang mana itu tidak merupakan bagian dari kewajiban wudhu, apakah wudhunya sah? Kan seperti itu. Iya, betul. Bukan bagaimana kan wudhunya sah atau tidak. Iya. Wudhunya sah, wudhunya sah, karena tidak melibatkan anggota tubuh yang bertato. Tetapi kemudian hukum tatonya itu harus diklirkan dulu. Itu haram tato, ya. Gak boleh. Mau alasan apapun, cenderung kepada haram. Jadi qaul ulama. Maka, ya gimana? Wong sebelumnya nggak tahu kok ditanyakan kan? Itu kan nggak tahu Pak. Lah kalau nggak tahu ya sah wudhunya, iya kan? Sah wudhu. Sholatnya pun insya Allah wudhunya sah. Sholatnya sah selagi rukun dan syarat sholat itu terpenuhi, syarat sempurna. Mungkin bisa jelas sampai sini ya. Kalau diperpanjang nanti pembahasannya keluar ini. Ya, baik. Yang kedua, Ustaz, lanjut pertanyaan ini dari Ibu Septi dari Rejasa nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin menanyakan dua hal nih. Tapi ini kaitannya dengan hadas nih Ustaz sebenarnya. Iya. Apa Ustaz? Hadas kan sama dengan ini, menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Yang pertama, bolehkah seorang wanita yang sedang hadas masuk ke dalam masjid? Terus yang kedua, saya pernah mendengar bahwa seorang perempuan yang sedang hadas tidak boleh pergi ke kuburan. Apakah benar? Dan adakah hadis yang melarang pergi ke kuburan ketika sedang hadas? Monggo Ustaz. Ya, hadas itu harus dibedakan. Hadas kecil, hadas besar. Macamnya hadas kecil apa? Kentut, ya kan, kentut, buang air kecil, buang air besar. Ya kan? Bersenggolan kulit itu menjauhkan batal yang wudhu dan dia harus mengulangi lagi. Hadas besar untuk perempuan, karena yang bertanya perempuan, sama dengan laki-laki, junub, haid dan lain sebagainya. Untuk hadas kecil, dia mau ke masjid, mau duduk, mau apa, nggak masalah. Hadas kecil yang tadi saya sebutkan. Hadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid. Selagi dia sadar, dia kalau lupa lain lagi, lupa kolam salah satin, lupa lain lagi. Kalau hadas itu yang besar, junub, haid, laki-laki apa laki ya? Itu paling ya. Kalau haid bukan laki-laki ya? Artinya, perempuan itu perempuan kan ya. haid ya. Atau nifas ya, tidak bisa berdiam diri di masjid atau dia menyengaja kalau melewati. Ya kalau melewati nggak masalah. Tapi kalau dia sengaja berdiam diri, melewati pun sebenarnya tidak dianjurkan. Ya. Tapi kalau memang terpaksa satu-satunya jalan atau akses menuju yang dia tuju tidak masalah. Selagi tidak berdiam diri. Lalu ke kuburan. Ya. Apakah boleh? Hadas kecil tidak ada larangan. Mau ke kuburan dalam kondisi tidak suci boleh, selagi hadas kecil. Ya. Hadas besar, ya kan? Dalam pandangan fikih madhab Syafi'i, sebagian itu mengatakan boleh. Adapun terkait ditanya dalilnya apa, ketika wanita yang berhadas besar tidak boleh untuk ke kuburan. Zaman dahulu, jangankan wanita berhadas, wanita suci saja orang Arab tidak dilarang untuk ziarah kubur. Psikologis orang Arab itu ketika ada orang mati lebay, over, bisa membanting apapun, dan itu terjadi sampai saat ini.
Jenengan di Arab mukim, ada kok tiba-tiba wanita menjerit, itu hampir dipastikan ada anggota keluarganya meninggal. Jadi kita nggak perlu pengumuman assalamualaikum inna lillahi. Kayak di sini cukup wanita menjerit. Di sana kan jarang rumah ya, adanya flat, apartemen yang itu apartemen yang tingkat. Jadi kita tahu menjerit jambret itu, wah ini ada orang meninggal. Berbeda dengan orang sini, ya kan? Maka kemudian Rasul mengatakan, janganlah kamu berziarah kubur. Lalu hadis itu dimansuh dengan Rasul mengatakan sekarang berziarah kuburlah. Karena apa? Tradisi seperti itu sudah agak bisa diredam oleh bangsa Arab. Ini dalam kondisi wanita itu berhadas ataupun tidak berhadas. Secara umum awalnya wanita tidak boleh untuk berziarah kubur dengan alasan psikologis tadi. Nah, lalu hadis yang melarang itu dihapus. Hadisnya la tazuru gimana? Fa inna la tazuru fil kubur fazuruha. Akhirnya kan berziarahlah sekarang. Itu dimansuh dalam tradisi usul fiqh, ada nasikh, ada mansuh. Jadi ada dalil yang dihapus dengan dalil yang turun setelahnya. Contoh wasiat dengan mawaris, ya kan? Jadi ayat tentang wasiat wa idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah itu dihapus dengan ayat mawaris. Juz 4 itu gimana? Ayat yang saya lupa ya, lidzakari mislu hadil unsayain dan seterusnya. Nah, itu nasikh dan mansukh. Jadi itu ilmu tersendiri, bisa panjang pembahasannya. Nasikh, mansukh, ayatnya saja atau hukumnya. Itu ada ayat yang dimansukh secara lateral. Secara apa itu? Tulisan. Prosesnya ya panjang. Panjang lagi. Nah. Maka kemudian dalam pegangan saya, ketika wanita berhadas kecil ataupun besar di masjid, untuk hadas kecil boleh, hadas besar nggak boleh. Di kubur boleh, hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kayaknya nggak lumrah wong junub niku ziarah. Kayaknya menurut saya nggak lumrah. Tapi dalilnya untuk di kuburan saya belum mendapatkan. Ya, dalil misalnya dilarang wanita haid. Wong wanita keluar aja harus, kalau benar-benar nurut syariat harus izin bi'idni mahramihah kok. La yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa ma'a mahramiha. Tidak boleh seorang itu berduaan dengan laki-laki, hanya berduaan dengan perempuan, ataupun perempuan pergi tanpa izin bi'idni mahramiha, mahramnya tidak boleh. Dia dalam kondisi suci pun keluar secicik kuburan itu kan, izin. Itu sebenarnya izin dulu atau didampingi mahram, paling enggak berdua dengan satu perempuan dengan tempat lain ya. Itu pun sekarang bergeser. Bagaimana seorang yang sudah tua ditinggal mati suaminya, yang dia secara fisik sudah tidak menarik perhatian laki-laki, apakah boleh berziarah kubur? Wong dia katakanlah ada pemuda pun tidak menarik untuk bersiul, orang-orang fasik gitu kan. Nah ini berbeda lagi. Maka kaidah umumnya yang masih istilahnya ya mungkin gimana bahasa saya, orang-orang yang punya mahram, suami ataupun saudara, diusahakan kemanapun pergi minta izin atau didampingi. Minta izin atau didampingi. Ya sekarang yang minta izin boleh ya kan, boleh, ayo saya temenin atau temenin siapa. Kan jadi fitnah. Wanita pergi sendirian ke Indomaret, ada orang mandan-mandan fasik gitu kan, berdisiulin di jalan, ya. Termasuk dari ini panjang dari bahasanya. Orang berjilbab, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika anna ayurna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita muslim agar mereka memanjangkan jilbab, yudnina 'alaihinna. Jilbab itu enggak sembarangan. Dalam ayat lain, la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumrihinna 'ala juyubihinna. Ya kan? Panjangkan jilbab paling
paling enggak itu kan. Ada yang menganggap juyubihinna itu ini dada atau ini, pokoknya itu ikhtilaf. Yang jelas pakai jilbab itu kok kelihatan leher itu buat apa? Pakai jilbab kok Kelihatannya. iya kan sekarang rapet jilbabnya tapi transparan, kupingnya keton, gulungnya keton kan gitu ya, cuma itu kan, nggak istilahnya nggak mengambil substansi dari ayat itu. Hijab ya. Ini kembali ke tadi, saya kira cukup ya, insya Allah nanti melebar ini ya. Iya mungkin tambahan Ustaz, kalau wanita Indonesia ya misalkan sampai ada yang menangis-nangis itu, apakah masih diperbolehkan ziarah kubur juga? Misalkan sampai teriak-teriak, nangisnya guling-guling. Nah, Monggo Ustaz. dengan dalil tadi boleh, fazuruha tadi. Ya kan? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Ini kata Rasul, aku melarangmu berziarah kubur. Fal'an fazuruha. Sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Dalilnya boleh sekarang. Boleh. Karena ayat tadi mansukhun bil hadis alladzi yaji'u ba'dahu. Dengan hadis yang datang setelahnya. Sudah mansuh. Boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku sekarang melarangmu berziarah kubur. Sekarang boleh. Berziarahlah malah. Sunnah menjadi, karena menjadi amr. Bahkan menjadi wajib. Al-amru yadullu alal wujubi. Perintah dalam usul fikih, Quran ataupun hadis, yadullu menunjukkan alal wujubi terhadap sebuah kewajiban. Ya kan? Perintah bisa sunnah, bisa wajib. Levelnya beda. Ya kan? Dalam harus dipahami ini orang yang memahami usul fikih. Maka menjadi sunnah. Nangis-nangis. Nah, karena saya pasti ditanya. Alasan dilarangnya ziarah kubur adalah ekspresi wanita yang terlalu berlebihan ketika ada orang mati. Maka ketika itu bisa dikondisikan, dibolehlah wanita untuk berziarah kubur. Sekarang kan kondisinya misalnya ada wanita yang itu, bukanlah itu menjadi alasan atau ailah dilarang berziarah kubur. Secara dalil sudah dibolehkan, bahkan menjadi wajib ataupun sunnah. Tetapi kondisinya lagi-lagi sosialnya sekarang. Sekarang cenderung kepada orang bisa mengkondisikan wanita ketika itu. Wanita Arab itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan sehari dua kali. Dan nangisnya itu luar biasa. Nggak hanya nangis, nyakari wong lanang. Iya. Jadi agak ekstrim gitu loh. Nah sekarang saya lihat di Indonesia parah-parahin nangis itu ya nangis memang nangis seperti itu, nggak sadar katanya. Tapi masih bisa dikondisikan. Mungkin dilanjut aja Ustaz materi berikutnya. Tadi fardu sudah. Niat ya. Pertama tadi niat selesai. Yang kedua, ghaslu jami'il wajhi, membasuh seluruh bagian wajah. Yang kedua, setelah niat membasuh seluruh bagian wajah. Liqaulihi faghsilu wujuhakum. Karena dalilnya itu dari firman Allah, basuhlah wajah kalian. Wa hududul wajhi, dan batasan-batasan wajah min mambatis sya'ri, dari munculnya rambut, batasan ini ya, ini batasan munculnya rambut, ila asfaliz zaqani taulan, kepada bagian sini yang paling bawah. Apa ini namanya? Janggut. Iya, janggut ya. Janggut sama dengan bahasa Jawa ya, janggut ya. Dagu ya, dagu ya. Dagu yang sini, yang paling bawah. Kalau yang kayak saya kan agak ada dagu lagi di sini kan, yang misalkan orang kan ya, makanya yang dagunya normal lah, maksudnya nggak kelebihan lemak mungkin. Itu di situ bisa dipahami. Kalau saya nanti, wah dagunya panjang sampai leher itu kan. Dagu, yang panjang itu ya. Ini kan panjang. Wa minal udhuni ilal udhuni irdon, dan dari ini kuping, batasan kuping ini ya, yang ada batasan kupingnya ini. Bisa dipahami ya, kuping ya. Telinga kan ini, daun telinga. Nah ini batasan irdon kuping itu ini. Jadi wajah itu mulai tumbuhnya rambut dari mulai sini, sini mulai tumbuh ya, bedakan dengan roksu rambut ini. Sini, ya orang beda-beda, ada yang batasnya sampai sini, ya kan tergantung orangnya. Nah sampai sini, ya. Sampai sini. Kalau saya ragu-ragu, saya lebihkan itu. Kadang telinga sudah kena cipratan air ketika saya membasuh wajah. Ya, mau gimana lagi, mau ngepasir tanggung banget, mesti kena kupingnya, ya kan. Leher juga kebanyakan kena, apalagi yang janggutnya panjang, ya kan. Dan memang dia bakat punya janggut, kalau saya kan kurang bakat gitu kan. Nah, maka harus itu, ya kan, termasuk bagian dari wajah. Karena dia tumbuh dalam
apa ini namanya? Dagu. Ya. Wajibul dan wajib apa? Ghuslu kulli ma 'alal wajhi, membasuh setiap apa yang nampak dalam wajah. Seperti min hajibin alis, wasyaribin, bagian-bagian ini, walihyatin, janggut tadi, zahiran yang nampak, wabatinan dan yang tidak tampak. Janggut jangan yang nampak saja, janggutnya sampai sini ya harus, jambangnya sampai sini ya kena. Yang tumbuh dari wajah. Li'annaha min ajza'il wajhi, karena itu yang saya sebutkan tadi termasuk bagian dari wajah. Illa al-lihyah al-kathifah wa hiya allati la yara ma tahtaha fa innaha yakfi ghuslu zahiriha duna batiniha, kecuali apa? Jenggot yang ya, wa hiya allati la yara ma tahtaha, karena dia tidak terlihat di bawahnya. Mungkin ada yang saking-sakingnya tebal, bahkan mungkin ada yang nampak saja. Resikonya yang nampak ini loh. Jenggotnya panjang, ya yang nampak harus dibasuhi. Adapun yang di dalam-dalam sampai kan ada yang kayak keriting gitu kan. Itu kan masa sampai ya sekalian keramasi kalau mau itu. Pakai sabun itu baru kena semua ya. Ada yang nampak. Yang sangat-sangat tebalnya itu beda, tidak umum lah ya. Kalau kita kan satu kali cipratan kan insya Allah janggutnya juga kayak segan untuk tumbuh gitu kan. Ya. Fa innahu yakfi ghuslu zahiriha, cukup membasuh yang nampak saja, duna batiniha, tanpa yang tidak tampak. Itu wajah clear ya. Ada pertanyaan? Lanjut aja dulu. Ya. Kemudian ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Ya qaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai siku. Al marafiq jama'un mirfaq, siku, wa huwa mujtami'ul sa'idi ma'al adwi, ila bima'na ma'al marafiq. Ini menunjukkan dalla ala dzalika ma rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu, sungguhnya Nabi tawaddoa, berwudu, fa ghassala wajhahu fa asbaghal wudu'a, summa ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adwi, summa yadahu al-yusra hatta ashra'a fil adwi, summa masaha ra'sahu, summa ghassala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fis saqi, summa ghassala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fis saq. Jadi ayat tadi dijelaskan dengan hadisnya Rasul pernah berwudu. Ini ada sahabat, diriwayatkan dari Muslim, hadis nomor 246 dari Abi Hurairah. Kita kenal yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah. Padahal dia itu yang paling sedikit berinteraksi dengan Rasul. Ya kan, dia kan masuk Islamnya kan beda dengan yang lain, tapi hadisnya paling banyak. Karena ketika dia sudah dekat dengan Rasul, dia selalu mendekati Rasul. Jadi apapun yang Rasul lakukan hampir dipastikan diingat oleh Abu Hurairah. Kalau orang Indonesia yang dekat Rasul mungkin nggak ingat, karena beda Pak, ingatannya. Iya. Nah, dilalah ini terjaga originalitasnya dengan turunnya di Arab. Rasul berwudu membasuh wajah hingga sempurna wudunya. Tsumma ghassala yadahu al-yumna hatta asra'a fil adli. Ini dijelaskan membasuh tangan sampai dia itu ya sampai kelihatan sampai sikunya ini. Ya. Jadi ayat yang menjelaskan tentang kewajiban wudu tadi juga diperkuat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi juga melakukan demikian. Sampai akhir tadi, kaki juga sampai sak ini. Summa qala hakadha ra'aitu ar-rasula yatawaddu. Demikianlah ra'aitu wis deleng ningali sapa ingsun Abu Hurairah ar-rasula ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddu hale wudune Kanjeng Rasul. Demikianlah aku melihat Rasul ketika dalam keadaan melakukan wudu. Jadi seperti sekarang lah insya Allah yang kita pahami bagaimana Rasul berwudu. Dulu kan zaman pilpres ya, Jokowi ini muslimnya nih nggak tamam ini, wudu aja nggak masuk kuping. Kuping itu apa dalam wudu? Sah nggak wudunya kan gitu kan? Ada wudu yang ketika masuk muka langsung sampai kepala. Di sini bisa dipahami ya? Oke. Wajib bulan wajib apa ta'mimu jami'i sya'ri wal basyarati bil ghusli. Apa ta'mimu jami'i sya'ri?
meratakan seluruh rambut, wal basyarati lan kulit, bil ghusli kelawan basuh, falau kana tahta adhafirihi, meskipun basuhan itu di bawah kuku-kukunya, wasukhun, dan hal yang apa istilah yang menghalangi itu, yamna'u usulul ma'i, yang menghalangi sampainya air, au khatamun, atau cincin, lam yasih al wudu'u, tidak sah apa al wudu'u, wudunya. Wudu pakai jam yang dicopot ketika jam itu menghalangi air. Pakai kitek ya dihilangi, pakai kena cat yang kemarin catnya dihilangi ketika cat itu menghalangi air. Makanya ini kan bahasanya harus kita tahu kondisi. Orang habis ngecat, pasti yang dicari setelah ngecat ya thinner atau yang menghilangkan cat semaksimal mungkin. Ya kan, dia sudah tidak ada cat. Kok ada orang lihat, ih masih ada cat, lagi mana? Maafu kan, karena dia sendiri sudah meyakini tidak ada cat. Nah, mungkin bisa diterus ya. Lama rawahu al-Bukhari lima rawahu al-Bukhari, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Hadis al-Bukhari nomor 161, Muslim hadis Muslim nomor 241. Wal-lafdzu lahu, sesuai dengan yang dikatakan tadi. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Amr, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Aku pulang bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-tariqi ta'ajjala qaumun 'inda al-'ashri fatawadda'u wa hum 'ujjal fantahayna ilaihim wa aqabahum taluhu lam yamussuha ma'un faqala Rasulullah wailul lil aqab minan nar asbihu al-wudu. Ada seorang kaum ketika dia itu pulang bersama Rasul, Abdullah bin Amr, kaum itu segera melaksanakan sholat asar. Mereka berwudu dengan tergesa-gesa, maka dilarang oleh kelompok yang bersama Rasul itu. Wong wudu kok usap-usap tok banyune ya. Maka kemudian Rasul bersabda, wailul lil aqab minan nar asbihu al wudu. Celakalah orang-orang yang hanya ijab-ipati tok ning wudu ini. Maka asbihu al wudu, maka sempurnakanlah, basahilah yang benar wudu. Catat, yang diusap itu hanya kepala atau rambut di kepala, yang lain dibasuh. Ini yang wajib loh ya, belum yang sunnah. Kalau yang sunnah, yang namanya sunnah kok, nggak dilakukan juga sah wudunya. Lah kalau kuping diusap kok gimana? Tulisannya diusap, dibasuh ya boleh, wong sunnah kok. Ya kan? Ada pertanyaan, ya monggo kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ustaz. Ini dari Mbak Prima di Norong Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Maaf mau bertanya. Bagaimana jika wudhu kita tidak sempurna? Karena ada bagian tubuh yang tidak boleh terkena air karena dalam keadaan sakit. Apakah sholat kita tidak sah? Monggo Ustaz. Sah. Langsung sah. Prinsipnya dalam Islam beribadah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang susah. Apa dalam ayat lain, laisa alaikum minad dini min haraj, tidak dalam agama itu diberat-beratkan sesuatu yang berat. Kita dalam kondisi dibeban tangannya, gak bisa wudhu secara sempurna, padahal tangan itu wajib terkena air secara merata. Betul. Kondisi kita begini, apakah Allah harus mewajibkan kita? Kita ini militer atau gimana? Harus dibuka dulu. Iya, apakah itu merendahkan Allah? Apakah Allah tidak tahu? Ya. Menurut dokter, kalau kena air tambah parah, ya nggak usah diusap yang itu. Tayamum boleh, sakit kok. Ayat setelahnya kan menjelaskan itu. Fa illam yajidu ma'an au maridun atau apa saya lupa ya. Wala safarin, ya kan? Fatayammamu wamsahu biruusikum wa aydiyakum ilal marafiq, kan gitu kan? Nah, boleh, wong dia sakit kok. Wong sehat, kondisi prima, itu ada fikih khusus wudu, membahas wudu dengan sepatu. Nanti kita itu nanti pertanyaannya nanti, ini ada bahasan lainnya atau kos kaki ya. Pertanyaan lagi Ustaz terkait wudu ini dari Ibu Cevika di Kebaon. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah makan dan minum itu membatalkan wudu?
Dan adakah makanan dan minuman yang membatalkan wudhu? Terima kasih. Ada bab namanya nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudhu. Di takrib ini ya, saya bacakan. Lanjut, monggo. Bacakan apa nanti? Oh, sambil menjawab ini bukan? Ya. Oke, boleh, monggo. Itu sebenarnya di bab lain ya. Iya, sudah lanjut ini pertanyaannya sudah menginjak ke bab yang lain sebenarnya. Ya, saya bacakan. Oke. Nawaqidul wudu'i, saya jawab dulu. Yang namanya makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Bisa dipahami ya? Makan dan minum tidak. Alasannya apa? Alasannya seperti yang terdapat di kitab ya, saya gitu aja ya. Seperti yang nawaqidul wudu'i tidak termasuk makan dan minum. Lalu apa? Nawaqidul wudu'i yang jelas itu pertama, bersenggolan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nomor dua, keluar sesuatu dari dua jalan. Air besar, air kecil itu sudah membatalkan wudhu. Tidur dengan posisi yang tidak duduk, telentang. Ya. Kenapa kok itu? Karena orang posisi duduk kemungkinan kecil sekali dia itu tidur sambil ngentut. Tapi ketika dia tidur kemurep rumah itu potensi dia tidur sambil buang angin. Ya. Ini yang walladzi yunqadhu al-wudu sittatu asya, yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini, sudah saya sebut tadi ya. Yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, wan naumu, tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang tidak duduk tadi, gampang inilah. Wa zawalul aqli, hilang akal, bisa karin dengan mabuk, au marodin, atau dia sakit, disuntik atau apa. Walamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyata, yaitu bersentuhan kulit yang tidak mahram, min ghairi hailin, tanpa aling-aling. Kalau kita bersentuhan dengan nyenggol tapi dengan baju, ya tidak membatalkan wudu. Al basyarah bil basyarah, kulit dengan kulit. Wa massu farjil adami, mengusap atau menyentuh kemaluan manusia. Bibatinil kafi, dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan batinnya. Ini apa ini? Dalam, bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Wa masuk halaqati duburihi alal hadidi, ya. Juga menyentuh dubur, itu bagian dubur itu kan ada yang ya non jauh ya, ada yang agak apa ya bahasanya itu ya, luar ini kan pantat ya, katakanlah jelas. Di dalam itu yang namanya dubur itu di dalam. Nah itu kalau kita pantatnya enggak ya kan, tapi sudah agak masuk yang ya kita bahasanya susah. Iya. Ya dubur itu, ya. Itu kan ada yang kayak gini. Kerut-kerut. Ya, pokoknya itulah. Ya. Bisa dipahami mungkin. Ya. Ya. Itu membatalkan wudhu, tapi jenengan kok gatel. Ya umumnya nek wis wudhu ya hati-hati. Di pantat bilalah nyun sewu, laki-laki ataupun perempuan kukur-kukur ya orang batalke. Atau ketika semangat gatel dibuka pokoknya ya orang batalke wudhu. Begitulah, bisa dipahami ya. Tapi ketika gatelnya itu di dalam dan dikukur tidak dengan tangan, dia tetap nggak membatalkan wudhu selagi dia tidak sampai mengeluarkan angin. Ya kan? Kalau sama tangan dengan telapak tangan yang dalam, berarti yang luar enggak, ya enggak. Menyentuh yang tidak sengaja. Anaknya misalkan anak kecil di apa? Ya kita kan kadang nggak sengaja ya. Enggak lagi pun lagi-lagi nggak pakai apa-apa kan kadang tersentuh. Kalau dengan ini tidak membatalkan. Kalau selagi tidak dengan dalam bagian telapak tangan bagian dalam. Clear ya? Iya. Oke. Monggo lanjut Ustaz. Tadi baru sampai ke ini ya. Kewajiban itu wajah ya. Iya. Monggo. Ada juga ini hadis. Warwa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis nomor 243 kitab Muslim. Kitab hadis yang dianggap syaikhan, sahihain itu adalah Bukhari dan Muslim. Muslim muridnya Imam Bukhari. Ada seorang ulama besar Nisabur. Ya, ulama besar, dia itu bisa menjelaskan apapun dengan sangat mudah. Suatu saat dia tidak bingung tentang satu hadis. Dia bertanya kepada ulama di negaranya, habis nggak ada yang tahu. Pindah negara, tanya ulama, habis nggak ada yang tahu. Suatu saat dia pergi ke seorang, aku bertanya ini, kamu tahu jawabnya? Jangan tanya saya. Tanya Al-Imam Al-Bukhari.
Di sanalah kemudian Imam Muslim tanya kepada Imam Bukhari. Bertanya kepada Imam Bukhari menjawab pertanyaan Imam Muslim seperti halnya dia membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad dengan sangat baik, lancar. Imam Muslim saat itu juga mengaku, aku murid dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tidak dapat melihat, tapi luar biasa. Beliau mampu membuat kitab yang ketika dia menulis tinta kitab Al-Bukhari itu diawali dengan wudhu dan sholat 2 rakaat di depan Masjidil, di depan Ka'bah. Ya. Sehingga kitab Bukhari dianggap as-sahhul kutub ba'dal Quran. Sesahih-sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah kitab hadis sahih Al-Bukhari. Inilah luar biasanya Imam Al-Bukhari. Ini muridnya Muslim ini, karena satu perkara tadi. Seperti Sayyidina Ali, ana abdun ala man ta'allamani harfan minal Qur'an. Aku itu hamba, orang yang mengajarkanku satu huruf saja dari Al-Quran. Anna rajulan tawaddu'a fataraka mawdi'an dhufrin ala qudamihi fa absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang untuk meninggalkan kotoran yang ada di bawah kuku kaki. Nabi melihat, kemudian Nabi faqala bersabda, irji' ulangi wudumu, fa ahsin wudu'aka, perbaguslah wudumu. Faraja'a tsumma shalla. Nah, apa maknanya? Kuku itu bagian penting. Kotoran-kotoran kuku ini ketika wudu juga harus dibasahi. Ya kan? Makanya ketika ada cat ya dihilangkan catnya. Ada cincin pun harus dilepas cincinnya. Ada tato, kalau tato masalah lain lagi. Tato kok di sini di bagian wudu ya. Ini selesaikan dulu masalah tato ini menghalangi air wudu, enggak. Karena sebagian mengatakan tato itu tidak menghalangi air wudu. Kalau memang menghalangi enggak sah. Tapi kalau tidak menghalangi ya sah. Kembali keharaman tadi adalah ketika mentato. Ya. Bisa dilanjut atau? Oke. Kalau cincinnya itu nggak bisa digerakkan itu, kalau kan misalkan tadinya, misalkan makainya itu sebelum bertambah lemaknya. Ya. Ketika tambah lemak kan tambah susah untuk bergeraknya, itu bagaimana Ustaz? Dipastikan air bisa membasahi nggak di bawahnya itu? Kalau nggak bisa, ya harus bagaimanapun caranya, harus dilepas. Jam kan ada yang nggak ngelepas jam, nggak ngelepas gelang, ya nggak masalah selagi air bisa mengaliri. Yang jadi masalah, alasan tidak boleh adalah ketika dia menghalangi air wudu. Itulah Islam. Jeruk menjadi haram ketika dia digunakan untuk meracun orang. Kopi menjadi haram ketika dia jadi kopi mirna. Sesuatu itu seperti alat digunakan sesuai dengan apa yang digunakan oleh orang yang menggunakannya. Bisa berubah gitu ya. Bisa berubah. Babi haram. Tapi bisa menjadi halal dalam kondisi dia menjadi makanan yang hanya bisa dikonsumsi oleh seorang dalam suatu tempat. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Juniarto dari Pucang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika seorang perempuan sedang haid, lalu dia tidur siang. Ketika asar, dia terbangun dan haidnya sudah berhenti. Apakah dia wajib mengganti sholat duhurnya untuk antisipasi haidnya berhenti ketika dia tidur sebelum asar? Moga Ustaz. Ini sholat ya? Iya. Oh, pertanyaannya beda lagi. Jadi sholat. Ya, sebelum saya masuk, saya tegaskan, saya itu tidak berfatwa. Saya tidak menghukumi, saya tidak apapun, saya memahami, berbincang dengan apa yang saya baca, apa yang saya tahu. Kelemahan kita sekarang adalah dalam satu waktu kita dituntut untuk menjawab sesuatu dan kita menjawab secara serampangan. Itu sangat berbahaya. Seperti Nyun Sewu, kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ada satu ayat mengatakan, gimana itu? Celakalah orang yang mengharamkan apa yang saya bolehkan. Ayatnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Lupa saya ayatnya ya. Jangan kamu mengatakan apa yang saya bolehkan. Nanti suatu saat saya cari. Kasus itu tadi adalah orang yang haid tidur. Dia selesai haidnya di waktu asar. Dia tidurnya waktu duhur. Waktu duhur. Selesai haid waktu asar. Terbangun waktu asar, ya. Dan dia sudah selesai haidnya. Sudah berhenti haidnya. Sudah berhenti. Lalu yang ditanyakan adalah, apakah wajib mengganti sholat duhurnya? Tidak wajib mengganti. Karena dia tidur waktu duhur. Saya yakin ketika dia tahu sudah suci waktu duhur, ya mesti dia sholat. Dia tidur tidak wajib mengganti waktu duhur. Ya. Tapi segeralah mandi,
mandi itu ya, Ya, biasa orang bisa. perempuan itu, kemudian melaksanakan sholat asar. Kecuali ragu-ragu, duhur saya tadi sudah suci atau belum? Ini tetap tidak wajib loh ya, tetap tidak wajib ya. Karena dia dalam kondisi di waktu duhur, kok sempat sebenarnya tidur ya yakin berarti dia itu masih belum suci. Ya kan? Adapun ketika sholat asar ya sudah jelas, dia sudah wajib melaksanakan sholat asar. Ini wanita agak-agak susah, karena haidnya itu beda. Haidnya Haid paling sedikit wanita berapa acara dengan 6 hari. 1 hari Pak, Oh, 1 hari. bahkan mungkin sewaktu. Oh, Itu loh wanita. iya. Jadi Macam-macam gitu ya. macam-macam juga. Ada yang 7, ada yang berapa ya kan? Iya. Ya mungkin seperti itu Iya. untuk kasus tadi itu. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz, mau dijawab dulu pertanyaan apa? Saya ikut dengan. Oh, iya. Iya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Mandiraja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kenapa dalam wudhu kita harus membasuh anggota badan harus 3 kali? Bagaimana jika air tidak cukup untuk membasuh sampai 3 kali? Ya, Oke. itu yang mengatakan harus siapa coba kan? Pak Andi berarti. Tadi kan sudah dijelaskan. Oke. Selesai sudah ketika niat Hmm. membasuh muka rata, Oke. mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, Oke. mengusap kepala, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Tutup urutannya niat sampai membasuh Oke. kaki. Itu sudah sah. Mau 3 kali sunnah, dan itu babnya nanti. Ini baru ternyata belum selesai. Iya. Tapi sah wudhunya, 3 sah. Apalagi airnya tidak cukup. 2 kulah atau belum. Ini perkara 2 kulah ini kembali ke kemarin. Panjang sekian, ya 60 cm lah panjang kali lebar, itu berapa itu sendiri mungkin ya, kurang lebih. Untuk liternya ya berapa itu liter? Nggak tahu saya gitu. Pasnya itu kan kemarin kan Baghdad itu kan 14 ya kalau nggak salah ya. Iya, ya ukuran Baghdad. Ukuran Baghdad ya. Indonesianya belum. Ya, kalau kakek saya dulu 14 blik. 14 blik. Ya, 14 blik air. Ya itu sendiri lah, bliknya jenengan sama saya mungkin beda. 14 blik umumnya pada zaman itu dituangkan air berapa liter, wallahu a'lam. Ya. Terakhir Ustaz, dari Pak Umar dari Kerandegan. Okay. Boleh tidak kita wudhu dengan air mineral kemasan yang botol maupun galon? Boleh. Kedua, boleh tidak kita wudhu dengan air yang ada di bak mandi saat air keran tidak mengalir? Boleh. Boleh juga. Boleh. Okay. Dengan penjelasan, tidak hanya boleh-boleh saja ya. Moga Ustaz. Untuk air yang kurang dari 2 kulah, ya kan? Okay. Katakanlah kemasan. Okay. Ya. Kenapa kita butuh pakai nggak ada air? Boleh pakai butuh kemasan. Air ini tidak diperuntukkan untuk Minum. terakhir air yang bisa kita minum, ya kan? Yeah. Bisa untuk berwudu. Kalau terakhir air yang bisa kita minum, ya tayamum lah, ya kan? Itu minum juga untuk hidup, dan hidup adalah maqasidus syariah. Lalu itu kan jelas boleh, mau galon mau apa, dalam kondisi yang ya buat apa wudu ada air mengalir kok kita butuh pakai galon, ya kan? Kondisi darurat. Kondisi darurat untuk memadamkan. Kemudian di kamar mandi dengan air yang tidak mengalir, pastikan berapa besar kamar mandinya, dan pastikan juga air itu tidak mustakmal, ya kan? Ada air yang kerannya apa ini, baknya kecil kita wudu, oblak-oblak nggak pakai ciduk, ya balik semua. Pakai ember, katakanlah ember yang biasa untuk nyuci, ya nggak sah, mustakmal itu, ya kan? Itu saya kira belum 2 kulah ya, atau sudah 2 kulah itu, ember cat itu loh. Ember itu mungkin sudah, ember mungkin sudah, atau belum, nggak tahu saya itu ukuran 2 kulah. Secara pasti liternya ya. Kalau seember cat, saya kira kurang dari 2 kulah ya. Kurang. Apalagi ember kecil, jelas nggak sah. Airnya tidak mengalir lagi. Tapi kalau baknya besar, itu lain lagi. Mau wudhu bagaimanapun, ya lebih sah. dari 2 kulah ya. Berapa kulah itu malah ya? Malah 20 kulah mungkin. Ya sah itu ya. Selagi air itu warna, rasa, dan bau tidak berubah. Dari yang pertama kita lihat sebagai air suci, tohir, mutohir. Masih ingat kan? Mungkin Bapak Ibu yang
belajar kemarin yang Nggih. ada berapa macam air kalau ujian kan wallahu alam, masih ingat apa enggak ya? Ada yang boleh untuk wudu gitu ya. Nah, tahir, mutahhir, tahir, ghairu mutahhir, tahirun, ghairu mutahhir, makruh. Nggih. Air yang terkena matahari secara langsung, coba masih ingat nggak kan gitu kan? Nah, iya kan? Nggih. Ya. Baik Ustaz, Nggih. monggo terakhir mungkin sambil diselesaikan dan Yang ini mungkin yang nanti ditutup. Nggih. ya, yang kemudian kan membasuh mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, ini kewajiban wudhu ya. Ini sebenarnya kalau diperincikan panjang ini ya. Nggih. Ya pokoknya hafal kita ya. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Dan tadi sudah tahu batasan-batasan. Wajah itu apa? Ini susah kalau wajah ya, nggak diterangkan. Termasuk bagian dari wajah, jambang, jenggot, alis, idep, ini termasuk dikenakan. Sebenarnya idep nggak disebut, yang disebut adalah alis. Karena idep itu cenderung ke mata. Iya kan? Ada yang idepnya nggak punya idep. Idep kan paham mungkin. Idep itu apa? Bulu mata itu kan. Ada yang idepnya panjang, ya beda-beda orang. Ya. Maka yang disebut adalah alis. Ya. Ada yang merem sampai idepnya nggak ada kan, ada. Sampai saya takut kena air. Nah, maka apa yang tumbuh dari kepala, alisnya sampai sini ya wajib. Ya ada panjang gitu. Jenggotnya sampai sini ya wajib. Yang tampak ketika jenggotnya itu sudah sangat brutal, susah kita mengendalikan. Ya yang tampak saja, tidak harus sampai jangan sampai. Ya jelas yang tampak terlihat harus terkena air wudhu. Itu saya kira untuk wajib wudhu, dan diingat-ingat, dipahami, dilaksanakan, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Moga mungkin doa penutup Ustaz. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu tentang wudhu tadi menambah keberkahan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, dan ibadah kita menjadi semakin sempurna. Amin. Baik ayah dan bunda dan pemirsa YouTube yang berbahagia, tidak terasa sudah di akhir episode kali ini. Banyak sekali pertanyaannya masuk. Monggo bagi ayah dan bunda yang tadi pertanyaan belum terjawab, boleh disampaikan di chat ya, ada di live YouTube. Kemudian boleh juga nanti ayah dan bunda WA ya, lewat WA ke nomor humas kami. Nah, tidak lupa ayah dan bunda, saya ucapkan terima kasih jazakallah sudah bersama kami, sudah menonton, sudah ya niat kita thalabul ilmi, semoga menambah keberkahan ayah dan bunda di rumah. Baik ayah dan bunda, terakhir jangan lupa ya, PPDB gelombang 2 sudah dibuka, dan insya Allah kami masih ada kuota. Monggo bagi tetangga atau saudara yang ingin melanjutkan ke SMP, silahkan boleh datang langsung ke sekolah kami, silaturahmi. Boleh juga nanti tanya-tanya via nomor humas kami di 0821 3637 4365. Sekali lagi 0821 3637 4365. Baik, saya sebagai moderator
Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Itu dari saya sendiri, dan kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri untuk episode kali ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ustadzah yang membantu untuk acara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.